Rahasia panjang umur dengan sunnah Rasul. Panjang umur. Ya, siapa yang tidak ingin memiliki umur yang panjang di dunia ini? Karena secara tidak langsung, dengan umur yang panjang kita memiliki dua kesempatan lebih lama daripada orang lain, di mana kesempatan tersebut dapat kita manfaatkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik ataupun buruk. Namun, di zaman sekarang ini, rasanya masih cukup sulit ya untuk memiliki umur yang panjang dan badan yang sehat. Gaya dan pola hidup ternyata dapat menyebabkan umur yang pendek. Tapi ada sebagian masyarakat yang dapat memiliki umur lebih panjang hingga 100 tahun. Lalu, bagaimanakah cara mereka bisa mendapatkan umur yang panjang? Inilah penjelasannya untuk Anda. Bama merupakan salah satu nama desa yang terletak di daerah barat daya Cina. Desa ini cukup terkenal dengan julukan Desa Panjang Umur. Salah satu alasan yang dipaparkan warganya bahwa di desa ini masih banyak masyarakat manula yang berusia lebih dari 100 tahun. Menurut sensus masyarakat di tahun 2000, desa ini memiliki banyak manula dari total populasinya yang berjumlah 238.000 jiwa. Desa Bama juga menjadi salah satu tempat di dunia dengan masyarakat berusia tua terbanyak. Dengan kontur wilayah berpegunungan, Desa Bama memiliki kehidupan alam yang masih asli. Temperatur udaranya pun cukup seimbang, yaitu sekitar 20,5 derajat Celcius. Hujan yang turun intens sepanjang tahun juga turut berkontribusi untuk menghilangkan ion negatif di udara, sehingga memberikan ketebalan tubuh lebih bagi masyarakat di sana. Banyak kalangan muda yang mulai membuka usaha di Desa Bama dan menyebabkan banyaknya turis yang datang berbulan-bulan. Mereka juga ikut mandi, bahkan percaya bahwa air di sana berkhasiat untuk memperpanjang umur. Mitos-mitos yang demikian terus berkembang. Dari hal tersebut, Desa Bama menjadi desa wisata bagi para wisatawan yang ingin mencari tahu rahasia umur panjang di desa tersebut. Ada beberapa kebiasaan dari masyarakat Bama yang dipercaya bisa menjadikan mereka berumur panjang. Di antara kebiasaannya tersebut, ada yang diyakini sama dengan pola hidup sehatnya Rasulullah SAW. Masyarakat Bama di negara Cina selalu menerapkan pola tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Dengan kata lain, mereka makan pada waktunya. Setelah itu mereka kemudian bekerja keras kembali. Dalam keadaan itu mereka menyeimbangkan diri antara kapan waktu kerja dan kapan waktu makan. Masyarakat menyadari bahwa perut mereka juga mempunyai kapasitas dalam mencerna apapun yang masuk ke dalamnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, tidaklah seorang manusia memenuhi satu wadah yang lebih berbahaya dibandingkan perutnya sendiri. Sebenarnya seorang manusia itu cukup dengan beberapa suap makanan yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Namun, jika tidak ada pilihan lain, maka hendaknya sepertiga perut itu untuk makanan, sepertiga yang lain untuk minuman, dan sepertiga terakhir untuk nafas. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Demikian pula dengan pola hidup yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau selalu bijak dalam memasukkan segala sesuatu ke dalam perutnya. Tidak makan sampai terlalu kenyang atau melebihi batas kemampuan perutnya. Sepertiga perutnya untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Yang dimaksud sederhana dalam hal ini adalah pola hidup masyarakat di Bama. Dahulunya Desa Bama adalah desa yang jauh dari transportasi dan menjadi desa yang terisolir. Untuk keluar dari bukit desa, masyarakatnya harus berjalan kaki selama 3 hari. Jadi tidak heran apabila di tengah perkembangan zaman, masyarakat setempat menjadi orang-orang yang pekerja keras. Dari sifat inilah masyarakat Bama memiliki gaya hidup yang sederhana. Dalam hal makanan, mereka selalu makan seadanya, hanya rebusan dan tidak gorengan. Bagi wisatawan yang berkunjung ke Bama, mereka hanya makan bubur dengan sedikit garam dan minyak rami. Dari sisi kesehatan, makanan yang digoreng memiliki tingkat kolesterol yang lebih tinggi daripada makanan yang direbus. Selain itu, makanan yang digoreng juga berpeluang untuk meningkatkan kadar kolesterol darah, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan resiko terkena stroke dan penyakit jantung koroner. Dengan demikian, tingkat penyakit jantung dan kanker masyarakat setempat pun sangat sedikit, karena mereka juga menghindari makanan-makanan yang cepat saji. Hal ini senada dengan pola hidupnya Rasulullah SAW yang sangat sederhana. Dalam hal makanan, Rasulullah SAW hanya minum dengan segelas air dingin yang dicampur dengan sesendok madu asli. Namun khasiatnya luar biasa. Madu berfungsi untuk membersihkan lambung, mengaktifkan usus-usus, dan menyembuhkan sembelit. Menjelang siang, Rasul hanya mengkonsumsi 7 buah butir kurma. Di sore hari, beliau memakan roti bersama cuka dan minyak zaitun. Sedangkan malamnya adalah mengkonsumsi sayuran. Semuanya cukup sederhana. Sedangkan dalam hal perilaku,
Gaya hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sederhana. Rasulullah bersabda, "Berilah mantelku ini untuk menutup auratku. Seandainya aku mempunyai mantel banyak lebih dari satu, tentu akan kubagikan pada kalian." Hadis riwayat Bukhari. Masyarakat di Bama lebih suka memakan sayuran organik dan buah-buahan. Ada yang suka makan bubur jagung seperti diungkapkan oleh seorang nenek berusia 108 tahun yang tidak menyebutkan identitasnya. Menurutnya, dengan banyak memakan sayuran dan buah-buahan, maka akan mengurangi konsumsi protein dan karbohidrat dalam tubuh. Hal yang demikian sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, di mana beliau mendahulukan makan buah daripada makan makanan yang berat. Allah Subhanahu Wa Taala pun juga memerintahkan dalam Al-Quran, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 20 hingga 21. Masyarakat desa Bama selalu menerapkan pola cepat tidur dan cepat bangun. Mereka selalu memanfaatkan waktu tidur dengan baik. Mereka selalu bangun pagi karena harus bekerja bertani di bukit, memasak untuk dirinya sendiri maupun berolahraga pagi. Tidur yang tepat di malam hari sekiranya seusai istirahat setelah sholat Isya, kurang lebih pada pukul 21.30. Sama halnya dengan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan cepat tidur jika sudah waktunya tidur. Setelah Ba'da Isya, kemudian Rasulullah menyegerakan tidur kecuali dalam beberapa urusan. Beliau tidak suka berbincang-bincang dan makan sesudah sholat Isya. Kemudian pada pukul 3 pagi, beliau bangun di per-3 malam untuk melaksanakan sholat malam. Dengan demikian, waktu yang digunakan untuk tidur adalah sekitar 6 jam sehari, seperti pembahasan berita Islami masa kini sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa penggunaan waktu dalam sehari semalam adalah 1/3 untuk bekerja, 1/3 untuk beribadah kepada Allah, dan 1/3 lagi untuk tidur yang cukup, seperti yang Rasulullah lakukan. Selalu merasa senang. Yang dimaksud di sini adalah selalu merasa bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Orang tua masyarakat Bama selalu merasa senang karena mereka dikelilingi oleh keluarga. Jadi mereka tidak merasa kesepian dan terus merasa senang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Beliau juga selalu bersyukur dengan karunia yang diberikan Allah terhadapnya. Karena bersyukur akan menambah karunia. Allah berfirman yang artinya, "Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surah Ibrahim ayat 7. Pemirsa beriman, demikianlah informasi mengenai rahasia umur panjang masyarakat Bama. Walaupun mereka adalah kaum non-muslim, namun mereka juga menerapkan pola hidup sehat sama seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat muslim di seluruh dunia. Karena sesungguhnya Rasulullah adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat Bama di daerah Cina, ternyata ya emang sudah terbukti banyak sekali. Saya ketika membawakan acara berita Islam masa kini bahwa banyak sekali penemuan-penemuan yang dulu dilakukan oleh Rasulullah yang menjadi sunnah, ternyata emang terbukti khasiatnya sekarang di zaman sekarang. Memang manfaat ya untuk kita, untuk tubuh kita. Tuh yang non muslim aja menerapkan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Kalau kita enggak, aduh malu dong ya. Betul sekali, dari tidur cepat, bangun cepat. Terus tadi makannya lebih banyak rebus-rebusan. Oh ya, mengingat bukan makanan gorengan, ya? Betul sekali, tadi juga di Al-Quran dijelaskan bahwa makanan pertama tadi yang disebut di Al-Quran itu buah-buahan, baru daging. Jadi mungkin memang dianjurkan kepada kita untuk memakan buah-buahan dulu, baru daging. Jadi kalau di Eropa lagi musim nih, sekarang lagi dianjurkan bahwa jangan makan lengkap dulu, terus buah sebagai penutup, tapi harus dibalik. Nah ternyata di Quran udah ada. Iya, betul sekali. Nah baik pemirsa, nanti kita akan kembali lagi. Oleh karena itu tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya alhamdulillah, nggak terasa waktunya udah hampir habis. Hari ini saya dapat banyak banget dan kayaknya ini akan terkenang terus yang soal tadi, soal ibu hebat itu
cerita Luar yang pertama biasa. yang di Jepang luar biasa sekali. Ini kita bawain acara ini jadi kita juga belajar ya. Banyak sekali, Mudah-mudahan banyak kita sekali. semuanya bisa belajar dan haus terus dengan ilmu-ilmu dan juga pengalaman-pengalaman orang-orang di sekitar kita yang menginspirasi. Ya betul, karena ingatlah selalu sampaikanlah walau hanya satu ayat. Iya. Baik pemirsa, besok kita akan kembali lagi pastinya dengan berita-berita yang lebih update lagi. Pastinya. Dan lebih baik lagi insya Allah. Oleh karena itu saksikan terus Berita Islami masa kini hanya di Trans TV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.